Saya terima nikahnya. Saya terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Dunia Beda, tempat di mana takdir bisa berbalik dalam sekejap mata. Namaku Sarah. Pernahkah kalian membayangkan, diusir dari istana emas hanya untuk menemukan berlian di tumpukan sampah? Aku menukar gaun sutraku dengan harga diri yang tercabik. Malam itu, di bawah hujan Jakarta yang kejam, aku membuat keputusan gila. Menolak pangeran kaya raya yang jahat, dan berlutut melamar seorang pengemis jalanan yang bau. Tapi siapa sangka, pengemis itu menyimpan rahasia yang akan mengguncang dunia. Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menambah wawasan dan membantu kami membuat cerita baru yang menghibur. Namaku Sarah. Jika kalian melihatku dari luar, mungkin kalian akan berpikir hidupku sempurna. Aku tinggal di sebuah rumah megah berlantai 2 di kawasan elit Pondok Indah, Jakarta Selatan. Mobil mewah berjejer di garasi, dan aku selalu mengenakan pakaian bermerek dari ujung rambut hingga ujung kaki. Namun, tidak ada yang tahu bahwa dinding marmer yang dingin ini menyimpan teriakan, tangisan, dan kepalsuan yang membusuk setiap harinya. Rumah ini bukan istana, melainkan penjara berlapis emas yang mencekik leherku perlahan-lahan. Malam itu, hujan turun deras mengguyur Jakarta, seolah langit ikut menangis melihat nasibku yang menyedihkan. Di ruang tamu yang diterangi lampu kristal gantung seharga ratusan juta rupiah, aku duduk menunduk. Tubuhku gemetar, bukan karena dinginnya AC sentral, tapi karena ketakutan yang merayap di tulang punggungku. Di hadapanku, duduk kedua orang tuaku dengan wajah tegang. Ayah meremas rambutnya yang mulai memutih, sementara ibu terus memilin ujung taplak meja dengan gelisah. Wajah mereka pucat pasi, seperti orang yang baru saja melihat hantu. Sarah, tolong mengertilah posisimu dan posisi kami. Suara ayah bergetar, memecah keheningan yang mencekam. Perusahaan ayah diambang kebangkrutan total. Utang kita menumpuk sampai 50 miliar rupiah. Kalau bulan depan kita tidak bisa bayar bunganya saja, rumah ini akan disita bank. Kita akan jadi gembel. Sarah, apa kamu mau melihat ayah dan ibumu mati membusuk di jalanan tanpa harga diri? Aku mengangkat wajahku, menatap nanar laki-laki yang selama ini aku hormati sebagai pahlawan keluarga. Bukan karena ancaman kemiskinan itu yang membuat dadaku sesak, tetapi karena solusi gila yang mereka tawarkan padaku. Solusi yang bagiku lebih buruk daripada kematian. Tapi ya, kenapa harus Rian? Kenapa aku harus menikah dengan laki-laki iblis itu? Ayah tahu sendiri reputasinya seperti apa di luar sana. Dia kasar, sombong, dan sering main perempuan. Dia tidak punya hati. Yah, protesku dengan suara parau. Air mata sudah menggenang di pelupuk mataku, siap tumpah kapan saja. Rian Pradipta adalah putra tunggal rekan bisnis ayah, pemilik tambang batu bara terbesar di Kalimantan. Dia memang kaya raya. Hartanya mungkin tidak akan habis 7 turunan. Tapi tabiatnya sudah menjadi rahasia umum di kalangan sosialita Jakarta. Dia memperlakukan manusia seperti barang dagangan. Baginya, uang adalah Tuhan, dan orang miskin adalah sampah. Ibu tiba-tiba berdiri dan menghampiriku, mencengkeram bahuku dengan kencang. Kuku-kuku ibu yang terawat menancap di kulitku. Sakit sekali rasanya, tapi lebih sakit hatiku mendengar kata-katanya. Sarah, dengar ibu. Cinta itu tidak bisa dimakan. Jangan naif kamu. Rian sudah janji akan melunasi semua utang ayah begitu kalian sah menikah. Kamu hanya perlu bertahan sedikit. Jadilah istri penurut. Kamu cantik, Sarah. Gunakan kecantikanmu itu untuk menyelamatkan keluarga ini. Jangan egois kamu. Pikirkan nasib orang tuamu. Kata-kata ibu bagaikan sembilu yang mengiris jantungku. Egois katanya. Selama 24 tahun aku hidup, aku selalu menuruti kemauan mereka. Aku kuliah di jurusan bisnis yang aku benci demi meneruskan perusahaan ayah. Aku putus dengan pacarku yang sederhana tapi baik hati karena mereka bilang dia tidak selevel dengan derajat keluarga kami. Dan sekarang, aku diminta menjual tubuh dan jiwaku kepada iblis bernama Rian demi menutupi gaya hidup mereka yang boros dan gengsi yang setinggi langit.
Tiba-tiba, suara klakson mobil sport terdengar nyaring dari depan gerbang, memecah suara hujan. Itu pasti Rian. Jantungku berdegup kencang, memukul-mukul rongga dada. Bukan karena cinta, tapi karena ketakutan yang luar biasa. Bayangan wajahnya yang menyeringai licik membuat perutku mual. Bei Inah, asisten rumah tangga kami yang sudah tua, tergopoh-gopoh membukakan pintu utama. Masuklah Rian dengan langkah angkuh. Dia mengenakan kemeja sutra berwarna merah marun yang kancing atasnya sengaja dibuka, memperlihatkan kalung emas tebal yang menjuntai di lehernya. Bau parfum mahalnya begitu menyengat, bercampur dengan bau alkohol yang samar dari mulutnya. "Selamat malam calon mertua," sapanya tanpa rasa hormat sedikitpun. Dia bahkan tidak menyalami ayah atau ibu. Matanya yang merah langsung tertuju padaku. Dia tersenyum miring, senyum yang membuat bulu kuduku meremang seketika. "Halo, calon istrimu yang mahal. Sudah siap melayaniku malam ini?" Rian berjalan mendekatiku, langkahnya berat dan mengintimidasi. Tanpa permisi, dia menyentuh daguku dengan kasar, memaksaku menatap wajahnya. Jari-jarinya terasa dingin dan menjijikkan di kulitku. "Cantik. Pantas harganya 50 miliar. Ternyata mahal juga bayaranmu," gumamnya pelan tapi cukup jelas terdengar di telingaku. Aku menepis tangannya refleks. "Jangan sentuh aku. Aku bukan barang jualanmu." Pelak. Sebuah tamparan keras mendarat di pipiku. Suaranya begitu nyaring di ruangan yang sunyi itu. Panas dan perih langsung menjalar di wajahku. Aku terhuyung ke belakang hingga menabrak sandaran sofa. Aku memegang pipiku yang berdenyut hebat, menatap Rian dengan tatapan tidak percaya. Dia menamparku. Di rumahku sendiri. Di depan orang tuaku sendiri. Dan yang lebih menyakitkan dari tamparan fisik itu adalah reaksi orang tuaku. Ayah dan ibu hanya diam. Mereka membeku di tempatnya. Ayah memalingkan wajah, pura-pura tidak melihat kejadian itu. Ibu malah tersenyum kaku dan ketakutan pada Rian. "Maafkan Sarah ya nak Rian, dia memang sedang sensitif hari ini. Tolong dimaklumi ya," kata ibu dengan nada membujuk, seolah aku adalah anak kecil yang nakal. Rian tertawa terbahak-bahak. Suara tawanya menggema mengerikan. "Tidak apa-apa Bu. Saya suka wanita yang agak liar. Nanti kalau sudah nikah, saya akan ajarkan dia tata krama istri yang baik. Kalau perlu saya kurung di kamar sampai dia nurut dan mencium kakiku. Darahku mendidih sampai ke ubun-ubun. Harga diriku diinjak-injak sampai rata dengan tanah. Di mata mereka, aku bukan lagi anak atau manusia yang punya perasaan. Aku hanyalah aset jaminan utang. Aku hanyalah seonggok daging yang bisa ditukar dengan uang pelunas hutang." "Aku tidak mau," teriakku histeris. Air mataku tumpah tak terbendung. Aku berlari kencang menuju pintu depan. "Sarah, kembali kamu. Jangan bikin malu orang tua," bentak ayah dengan suara menggelegar. Aku tidak peduli. Aku menerobos hujan badai yang semakin deras di luar sana. Aku berlari keluar dari gerbang rumah mewah itu tanpa alas kaki. Aku terus berlari menyusuri trotoar Pondok Indah yang sepi dan gelap, membiarkan air hujan menyamarkan air mataku. Gaun tidur sutra mahal yang aku pakai basah kuyup, menempel di tubuhku yang menggigil kedinginan. Kakiku terasa perih menginjak aspal kasar, tapi rasa sakit di hatiku jauh lebih parah. Aku berlari tanpa tujuan. Pikiranku kalut. Bayangan wajah Rian yang menyeringai dan ketidakpedulian orang tuaku terus berputar di kepalaku. Aku ingin mati saja rasanya. Buat apa hidup kalau hanya untuk dijadikan budak nafsu laki-laki bejat itu? Buat apa punya orang tua kalau mereka tega menumbalkan anaknya sendiri demi harta? Tanpa sadar, kakiku membawaku jauh, sangat jauh, sampai ke daerah Menteng, tepatnya di Taman Suropati. Tenagaku habis. Kakiku lecet dan berdarah karena menginjak kerikil tajam sepanjang jalan. Napasku tersengal-sengal seperti orang yang mau mati. Aku ambruk di salah satu bangku taman yang basah dan dingin di bawah pohon mahoni besar. Taman itu sepi. Hanya ada lampu taman yang remang-remang berkedip-kedip. Di bawah guyuran hujan lebat, aku menangis sejadi-jadinya. Meraung-raung memanggil keadilan. Aku berteriak memanggil nama Tuhan, bertanya kenapa takdirku seburuk ini. Ya Allah, kalau memang ini akhir hidupku, ambil saja nyawaku sekarang. Aku tidak kuat menanggung beban ini.
Kenapa engkau memberiku cobaan seberat ini? Rintihku di sela isak tangis yang memilukan. Tiba-tiba, di tengah keputusasaan itu, aku merasakan ada sesuatu yang hangat menutupi bahuku. Sensasi hangat yang kontras dengan dinginnya malam. Aku tersentak kaget dan menoleh cepat. Seorang laki-laki berdiri di sampingku. Penampilannya sangat memprihatinkan. Rambutnya gondrong dan kusut masai. Wajahnya tertutup debu jalanan dan brewok tebal yang tidak terawat. Bajunya lusuh, penuh tambalan, dan ukurannya kebesaran. Dia memakai celana yang sudah robek parah di bagian lutut. Baunya apek, seperti bau orang yang sudah berhari-hari tidak menyentuh air bersih. Dia seorang pengemis, atau mungkin gelandangan yang biasa tidur di emperan toko. Tapi anehnya, mata laki-laki itu bersih, bening, dan teduh, berbeda jauh dengan penampilannya yang kotor. Dia baru saja menyelimutiku dengan satu-satunya jaket tipis dan bolong-bolong yang dia miliki, membiarkan tubuhnya sendiri yang kurus terguyur hujan deras. "Mbak, jangan nangis di sini. Nanti air matanya kecampur air hujan, jadi asin rasanya," katanya dengan suara yang tenang dan dalam. Tidak ada nada menggoda, tidak ada niat jahat, hanya ketulusan murni yang terdengar dari suaranya. Aku tertegun. Mulutku terkunci. Di saat orang tuaku sendiri membuangku demi uang, dan tunangan kayaku menamparku, justru seorang pengemis jalanan yang memberikan kehangatan padaku. Sungguh ironis. "Pergi," kataku lemah, masih waspada. Aku mundur sedikit menjauh. "Aku tidak punya uang receh untukmu. Jangan ganggu aku." Laki-laki itu tersenyum tipis. Giginya putih dan rapi, sangat kontras dengan wajahnya yang cemong kena debu. "Saya bukan minta uang, Mbak. Saya cuma tidak tega lihat perempuan menangis sendirian malam-malam begini. Bahaya, banyak orang jahat berkeliaran." Dia lalu duduk di ujung bangku, menjaga jarak sopan dariku, seolah takut kotoran di badannya mengenai gaunku. Dia merogoh saku celananya yang kotor, mengeluarkan sebuah bungkusan plastik hitam kecil. Dengan tangan yang gemetar kedinginan, dia membuka bungkusan itu perlahan. Isinya hanya sepotong roti sobek murah yang sudah agak gepeng karena terhimpit. "Mbak pasti lapar kan? Wajahmu pucat sekali. Makanlah. Ini bersih kok. Tadi saya beli di warung pakai uang halal, bukan mungut di sampah," tawarnya sambil menyodorkan roti itu padaku dengan tangan kotornya. Aku menatap roti itu, lalu menatap wajahnya. Perutku memang perih melilit karena belum makan seharian saking stresnya memikirkan perjodohan itu. Tapi egoku sebagai anak orang kaya sempat menahan tanganku. Bagaimana mungkin aku memakan makanan dari tangan pengemis? Namun, tatapan matanya yang tulus meluluhkan segalanya. Mata itu seolah berkata bahwa dia juga merasakan sakitku. Dengan tangan gemetar, aku mengambil roti itu. "Terima kasih," bisikku pelan, hampir tak terdengar kalah oleh suara hujan. Aku mematahkan roti itu menjadi 2 bagian. "Kamu juga makan. Tubuhmu juga gemetar kedinginan." Dia menggeleng pelan. "Tidak usah, Mbak, makan saja semua. Saya sudah kenyang minum air hujan. Lagi pula Mbak lebih butuh tenaga daripada saya." Aku memaksa meletakkan separuh roti itu di telapak tangannya yang kasar. "Makan, atau aku buang roti ini ke tanah. Aku tidak mau makan sendirian sementara kamu kelaparan." Akhirnya dia menurut. Kami pun makan roti itu bersama di bawah hujan deras Taman Suropati yang sunyi. Di tengah dinginnya malam Jakarta, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasakan kehangatan yang aneh menjalar di dadaku. Bukan karena roti itu, tapi karena kehadiran manusia asing ini. Rasanya damai, jauh lebih damai daripada berada di dalam rumah mewahku. "Siapa namamu?" tanyaku setelah roti itu habis tak bersisa. Dia mengusap mulutnya dengan punggung tangan yang hitam. "Orang-orang panggil saya gembel, atau sampah masyarakat. Terserah Mbak saja mau panggil apa. Memang itulah kenyataannya." Aku menatapnya tajam. "Aku tidak mau panggil kamu sampah. Kamu lebih manusiawi daripada manusia-manusia berdasi yang aku kenal di duniaku. Siapa nama aslimu? Aku ingin tahu nama orang yang sudah menyelamatkanku malam ini." Dia diam sejenak, menatap rintik hujan yang jatuh membasahi paving blok. Matanya menerawang jauh. "Langit. Nama saya Langit. Langit. Nama yang indah.
Nama yang melambangkan kebebasan, keluasan, dan ketinggian yang tak tersentuh. Sangat kontras dengan nasibnya yang terpuruk di jalanan sebagai alas kaki peradaban kota. Aku Sarah, kataku memperkenalkan diri singkat. Mbak Sarah, sebaiknya Mbak pulang sekarang. Ini sudah larut malam. Tidak baik anak gadis orang kaya ada di tempat seperti ini. Nanti orang tuamu khawatir, kata Langit sambil memandang gaun sutraku yang kotor terkena lumpur. Pulang. Kata itu membuat dadaku kembali sesak, seolah ada batu besar yang menghimpit paru-paruku. Pulang berarti bertemu Rian. Pulang berarti menyerahkan hidupku ke neraka dunia. Pulang berarti aku kalah. Aku tidak punya rumah lagi, Langit. Rumahku isinya iblis berwujud manusia. Kataku getir, air mata kembali menetes. Langit menatapku lekat-lekat. Sorot matanya berubah serius, seolah bisa membaca seluruh kepedihan di jiwaku tanpa aku harus bercerita panjang lebar. Kalau begitu, jangan pulang kalau cuma untuk disakiti. Tapi jangan juga mati konyol di sini, Mbak. Allah tidak menciptakan Mbak secantik ini cuma untuk menyerah pada nasib. Hidup memang keras, tapi kita harus lebih keras kepala untuk bertahan. Kata-kata Langit menampar kesadaranku dengan telak. Dia benar. Aku tidak boleh menyerah. Aku Sarah, wanita yang kuat. Tapi kemana aku harus pergi? Aku tidak punya uang sepeser pun, tidak punya ponsel karena tertinggal di rumah, dan tidak punya teman yang bisa dipercaya. Tiba-tiba, sebuah ide gila terlintas di kepalaku. Ide yang sangat nekat, yang mungkin akan mengubah hidupku selamanya, atau justru menghancurkannya lebih dalam lagi. Aku menatap Langit, pengemis lusuh di hadapanku ini. Jika keluargaku memaksaku menikahi monster kaya raya hanya karena harta dan status, maka aku akan melakukan hal sebaliknya sebagai bentuk perlawanan terbesarku. Aku akan membuang statusku. Langit, panggilku pelan tapi mantap, menatap matanya dalam-dalam. Ya, Mbak Sarah. Ada apa? Maukah kamu menolongku sekali lagi? Bukan sekadar memberi roti atau jaket, tapi menolongku keluar dari neraka ini selamanya. Langit mengerutkan keningnya yang kotor. Menolong bagaimana Mbak? Saya cuma gembel. Saya tidak punya kekuatan apa-apa. Saya tidak punya uang untuk membantu Mbak kabur. Aku menarik napas panjang, mengumpulkan sisa keberanianku di tengah dinginnya malam. Aku memegang tangan Langit yang kasar dan kotor itu. Jadilah suamiku. Nikahi aku besok pagi. Mata Langit membelalak lebar, hampir keluar. Mulutnya sedikit terbuka karena kaget setengah mati. Suara petir menggelegar dahsyat di langit Jakarta, seolah menjadi saksi atas permintaan gilaku. Aku, putri konglomerat Pondok Indah, baru saja melamar seorang pengemis jalanan di tengah hujan badai. Apakah ini awal kehancuranku, atau justru awal dari sebuah takdir yang tak terduga? Yang jelas, aku sudah muak menjadi boneka. Aku akan menulis takdirku sendiri, meskipun harus memulainya dari selokan yang paling kotor sekalipun. Dan Langit, dengan tatapan bingungnya, belum menjawab sepatah kata pun. Suara petir yang menggelegar barusan sepertinya tidak sekeras detak jantungku saat ini. Aku masih berlutut di atas paving blok Taman Suropati yang basah, menengadah menatap wajah kusam laki-laki bernama Langit ini. Hujan belum juga reda, justru semakin deras menghantam tubuh kami, seolah alam sedang menguji seberapa kuat tekadku. Mbak Sarah, Mbak sadar dengan ucapanmu barusan. Nikah. Sama gembel seperti saya. Mbak pasti sedang demam tinggi atau berhalusinasi. Suara Langit terdengar panik. Dia mundur selangkah, seolah aku adalah penyakit menular. Tangannya yang kotor mengibas di depan wajahnya. Mbak, saya ini makan saja susah. Tidur beralaskan koran. Saya tidak punya masa depan. Menikah dengan saya sama saja bunuh diri perlahan-lahan. Aku bangkit berdiri, walau kakiku gemetar hebat kedinginan. Aku mencengkeram lengan bajunya yang basah dan bau apek. Cengkeramanku kuat, menyalurkan segala keputusasaan yang aku rasakan. Aku sadar sepenuhnya, Langit, aku waras. Justru kalau aku pulang ke rumah itu, aku yang akan gila. Aku lebih baik hidup susah bersamamu daripada hidup bergelimang harta tapi disiksa setiap hari. Tolong aku, Langit. Lindungi aku. Hanya status istri yang bisa membuat mereka berhenti mengejarku.
Mereka tidak akan mau menerima bekas istri seorang pengemis. Itu satu-satunya cara agar harga diriku jatuh di mata mereka, sehingga mereka membuangku. Langit terdiam. Dia menatap mataku dalam-dalam, mencari kebohongan di sana. Tapi yang dia temukan hanyalah kehancuran. Dia menghela napas panjang, napas yang terdengar berat dan penuh beban. Baiklah, kalau itu mau Mbak. Tapi jangan pernah menyesal. Dunia saya gelap, kotor, dan bau. Jangan harap ada kasur empuk atau air hangat. Mulai detik ini, Mbak akan masuk ke dunia yang mungkin tidak pernah Mbak bayangkan sebelumnya. Kami pun berjalan menembus malam. Langit memimpin di depan, berjalan pincang karena kakinya ternyata terluka. Entah karena apa. Aku mengikutinya dari belakang seperti anak ayam kehilangan induk. Kami berjalan jauh, sangat jauh, meninggalkan kawasan elit Menteng menuju ke arah Tanah Abang. Setiap langkah menjauh dari kehidupan lamaku, hatiku terasa semakin ringan, tapi perutku semakin mual mencium aroma realita yang akan aku hadapi. Kami melewati gedung-gedung pencakar langit yang angkuh, masuk ke gang-gang sempit yang becek, hingga akhirnya sampai di kawasan pinggiran rel kereta api Tanah Abang. Selamat datang di istana saya, kata langit dengan nada getir sambil menunjuk sebuah gubuk reot yang menempel di dinding beton jembatan layang. Aku ternganga. Itu bukan rumah. Itu hanya tumpukan triplek bekas, kardus, dan seng karatan yang disusun asal-asalan. Ukurannya mungkin tidak lebih besar dari kamar mandi tamu di rumah orang tuaku. Di sekelilingnya, sampah berserakan. Bau pesing, bau sampah busuk, dan bau amis sekali bercampur menjadi satu, menusuk hidungku yang terbiasa mencium aromaterapi lavender. Tikus-tikus got sebesar lengan orang dewasa berlarian di sela-sela kaki kami. Inikah tempat tinggalku mulai sekarang? Masuklah, kata langit sambil menyingkap kain kumal yang berfungsi sebagai pintu. Di dalam, hanya ada satu ruangan sempit. Lantainya tanah yang dilapisi spanduk bekas partai politik. Ada satu kasur busa tipis yang sudah kempes dan berwarna coklat karena daki, sebuah kompor minyak tanah kecil di sudut, dan tumpukan botol plastik bekas yang belum dijual. Lampunya hanya sebuah bohlam kecil 5 watt yang berkedip-kedip suram. Malam itu juga, langit memanggil seorang sesepuh di kawasan kumuh itu. Seorang kakek tua bernama Mbah Darmo, yang biasa menjadi penengah masalah warga pinggiran. Di gubuk sempit yang pengap itu, dengan disaksikan oleh 2 orang pemulung tetangga langit yang masih mengantuk, kami melangsungkan pernikahan siri. Sangat sederhana. Sangat menyedihkan jika dibandingkan dengan pesta pertunangan mewah yang seharusnya aku jalani besok. Saya terima nikahnya dan kawinnya Sarah binti. Langit terhenti sejenak, menatapku bingung. Sarah binti Abdullah, jawabku cepat, menyebutkan nama ayahku dengan rasa nyeri di dada. Saya terima nikahnya dan kawinnya Sarah binti Abdullah dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang tunai 10.000 rupiah. Dibayar tunai, ucap langit dengan suara lantang dan tegas. Suaranya bergetar, bukan karena takut, tapi karena bobot kalimat suci itu. Sah, sah. Alhamdulillah, ucap Mbah Darmo dan para saksi serempak. Air mataku menetes lagi. Bukan air mata bahagia seperti pengantin pada umumnya. Ini air mata ketakutan bercampur kelegaan. Aku sudah resmi menjadi istri seorang pemulung. Mahar 10.000 rupiah itu adalah uang terakhir yang langit punya. Uang yang seharusnya dia pakai untuk makan besok. Dia memberikannya padaku sebagai bukti tanggung jawab. Malam pertama kami sungguh canggung. Di luar, suara kereta api yang lewat membuat gubuk kami bergetar hebat, seolah akan runtuh menimpa kami. Debu-debu berjatuhan dari langit-langit triplek. Tidurlah di kasur, Mbak Sarah. Saya tidur di dekat pintu, kata langit sambil menggelar kardus bekas di atas tanah, jauh dari kasur busa itu. Dia bahkan tidak berani menatapku. Kamu suamiku, Langit. Panggil aku Sarah saja. Jangan Mbak, kataku pelan, duduk memeluk lutut di atas kasur yang bau apek itu. Lidah saya belum terbiasa. Bagi saya, kamu tetap bidadari yang tersesat di neraka, jawabnya tanpa menoleh. Dia memunggungiku, berbaring meringkuk kedinginan. Aku berbaring menatap atap seng yang bocor di beberapa titik. Air hujan menetes masuk, membasahi lantai. Dingin menusuk tulang. Perutku lapar. Tidak ada makanan. Tidak ada selimut tebal.
Hanya ada suara dengkuran halus langit yang kelelahan dan suara bising kehidupan malam Jakarta yang keras. Ya Allah, apakah aku sanggup menjalani ini semua? Apakah keputusanku benar? Bayangan wajah ibu yang menangis dan ayah yang marah kembali menghantui. Tapi kemudian bayangan tamparan Rian membuatku kembali yakin. Lebih baik tidur di gubuk bau ini tapi hatiku tenang, daripada tidur di kasur sutra tapi jiwaku mati. Pagi harinya, aku terbangun karena suara bising yang luar biasa. Teriakan orang-orang, suara klakson bajai, dan deru kereta api pagi. Cahaya matahari menerobos masuk dari celah-celah dinding kardus, menyilaukan mata. Aku menggeliat, badanku sakit semua karena kasur yang keras. Aku menoleh, langit sudah tidak ada. Kardus tempat tidurnya sudah rapi. Kepanikan melanda diriku. Apakah dia meninggalkanku? Apakah dia menyesal menikahiku dan kabur? Langit, panggilku panik sambil merangkak keluar gubuk. Pemandangan di luar membuatku tertegun. Kawasan kumuh itu sudah hidup. Ibu-ibu sedang mencuci baju di pinggir kali yang keruh, anak-anak kecil berlarian tanpa alas kaki dengan ingus meler, dan para bapak sedang memilah sampah plastik. Semua mata tertuju padaku saat aku keluar. Tatapan mereka aneh. Ada yang sinis, ada yang kagum, ada yang jijik. Mungkin karena penampilanku yang sangat kontras. Gaun sutra mahalku yang semalam basah kuyup kini sudah kering, tapi kusut dan kotor penuh lumpur. Rambutku acak-acakan. Wajahku sembab. Aku seperti alien yang jatuh ke planet lain. Itu istrinya si Langit ya? Cantik bener kayak artis. Bisik seorang ibu-ibu yang sedang menjemur pakaian. Suaranya cukup keras untuk kudengar. Iya, tapi kok mau sama si gembel? Dipelet kali ya? Sahut yang lain sambil tertawa mengejek. Wajahku panas. Rasa malu mulai merayap. Aku ingin masuk lagi ke dalam gubuk, tapi tiba-tiba Langit muncul dari balik tikungan gang sempit. Dia membawa kantong kresek hitam dan segelas air mineral gelas. Wajahnya masih kotor, tapi terlihat lebih segar. Sarah, sudah bangun, sapanya canggung. Maaf aku tinggal sebentar. Aku carikan sarapan. Dia menyodorkan kantong kresek itu. Isinya 2 butir lontong sayur polosan tanpa telur. Hanya kuah santan encer dan kerupuk melempem. Maaf cuma bisa beli ini. Uangku habis buat mahar semalam. Ini hasil mulung botol pagi-pagi buta tadi, katanya sambil tersenyum malu. Hatiku terenyuh. Laki-laki ini bangun sebelum matahari terbit, mengais sampah demi membelikanku sarapan, sementara dia sendiri mungkin belum makan. Aku mengambil lontong itu. Terima kasih, Mas Langit, ucapku, mencoba membiasakan panggilan itu. Kamu sudah makan. Dia mengangguk cepat, terlalu cepat. Sudah, tadi di warung. Makanlah. Aku tahu dia bohong. Perutnya berbunyi nyaring saat dia bicara. Aku membuka bungkus lontong itu, membelahnya jadi 2, dan menyodorkan setengahnya padanya. Kita makan berdua. Mulai sekarang, susah senang kita bagi 2. Kalau kamu lapar, aku juga lapar. Kalau kamu kenyang, aku juga kenyang, kataku tegas. Langit menatapku dengan mata berkaca-kaca. Dia sepertinya tidak menyangka wanita sepertiku mau berbagi lontong sayur pinggir jalan dengannya. Kami pun duduk berdua di depan gubuk, di atas tanah becek, menyantap sarapan sederhana itu di bawah tatapan warga kampung yang penasaran. Namun, kedamaian itu tidak berlangsung lama. Baru saja suapan terakhir masuk ke mulutku, tiba-tiba terdengar suara deru motor-motor besar yang memasuki gang sempit itu. Warga kampung berteriak minggir dan ketakutan. Suara knalpot yang bising memekakkan telinga. 3 buah motor sport berhenti tepat di depan gubuk kami. Debu beterbangan membuatku batuk. Jantungku berhenti berdetak saat melihat siapa yang turun dari motor paling depan. Rian. Dia tidak sendirian. Dia membawa 4 orang berbadan kekar dengan wajah sangar. Rian melepas helm full face-nya, memperlihatkan wajahnya yang merah pada menahan amarah. Matanya menyapu sekeliling kawasan kumuh itu dengan tatapan jijik, sebelum akhirnya tatapannya terkunci padaku dan Langit yang sedang duduk di tanah. Ketemu kamu, Jalang, desis Rian dengan suara dingin yang mengerikan. Aku gemetar hebat. Lontong di tanganku jatuh ke tanah yang becek. Bagaimana dia bisa menemukanku secepat ini? Apakah ada yang melihatku semalam?
Langit langsung berdiri. Dia memposisikan badannya di depanku, menghalangiku dari pandangan Rian. Tubuh Langit yang kurus terlihat sangat kecil dibandingkan Rian dan pengawal-pengawalnya. Tapi dia berdiri tegak tanpa rasa takut sedikitpun. "Siapa kalian? Jangan ganggu istri saya," ucap Langit lantang. Rian tertawa. Tawa yang sangat keras dan meremehkan. "Istri. Istri katamu. Hei gembel bau tanah. Kamu tahu siapa perempuan di belakangmu itu? Dia tunanganku. Dia calon istriku. Kamu pasti sudah menculiknya dan mengguna-gunanya kan?" Rian memberi isyarat pada anak buahnya. "Hajar gembel itu sampai mati. Bawa Sarah pulang. Seret kalau perlu." 4 orang berbadan besar itu maju serentak ke arah Langit. Aku berteriak histeris, berusaha menarik Langit mundur. Tapi Langit tidak bergeming. Dia justru mengepalkan tangannya yang kotor. Ada kilatan aneh di mata Langit saat dia melihat para preman itu mendekat. Kilatan yang bukan milik seorang pengemis biasa. Kilatan mata seorang petarung yang sudah lama tertidur. Apa yang akan terjadi? Apakah Langit akan mati konyol di sini demi melindungiku? Atau, apakah ada rahasia lain yang disembunyikan suami gembelku ini? Jantungku rasanya berhenti berdetak saat melihat kepalan tangan preman berbadan kekar itu melayang ke arah wajah Langit. Aku memejamkan mata, tidak sanggup melihat suamiku yang kurus itu hancur dipukuli. Jeritan tertahan di tenggorokanku. Bug! Suara hantaman keras terdengar. Tapi anehnya, tidak ada suara rintihan kesakitan dari Langit. Justru terdengar suara debuman tubuh berat yang jatuh ke tanah becek. Aku membuka mata perlahan. Pemandangan di depanku membuat napasku tercekat. Langit masih berdiri tegak di tempatnya. Posisinya sedikit merendah dengan kuda-kuda yang kokoh. Sementara preman yang tadi menyerangnya, kini terkapar di tanah sambil memegangi perutnya, mengerang kesakitan dengan wajah pucat. Apa yang terjadi? 3 preman lainnya tampak kaget. Mereka saling pandang, lalu serentak maju menyerang Langit dari berbagai arah. "Awas Mas Langit!" teriakku histeris. Namun, apa yang aku lihat selanjutnya seperti adegan film laga yang diputar lambat di mataku. Langit tidak lari. Dia justru menyambut serangan itu dengan tenang. Gerakannya bukan seperti gerakan orang yang berkelahi sembarangan di jalanan. Gerakannya mengalir, efisien, dan mematikan. Saat satu preman mencoba memukul kepalanya, Langit memiringkan kepala sedikit, lalu menangkap pergelangan tangan preman itu dan memuntirnya ke belakang punggung dengan cepat. Krak! Suara tulang bergeser terdengar mengerikan. Preman itu menjerit. Tanpa membuang waktu, Langit menendang lutut preman satunya lagi hingga jatuh berlutut. Lalu sikunya mendarat keras di tengkuk leher preman ketiga. Dalam hitungan kurang dari 1 menit, 4 orang berbadan besar itu tumbang di tanah berlumpur, mengerang kesakitan. Mereka menggeliat seperti cacing kepanasan. Warga kampung yang menonton kejadian itu ternganga, hening tanpa suara. Tidak ada yang menyangka si gembel pendiam itu menyimpan kekuatan sebesar ini. Langit berdiri di tengah-tengah mereka, napasnya sedikit memburu, tapi tatapannya tajam menukik ke arah Rian. Dia membersihkan tangannya yang kotor ke celananya, seolah baru saja membuang sampah. "Bawa anjing-anjingmu pergi dari rumah saya. Atau saya patahkan kaki mereka supaya tidak bisa jalan pulang," ucap Langit dingin. Aura membunuh keluar dari tubuhnya yang lusuh. Rian mundur beberapa langkah. Wajahnya yang tadi merah padam karena marah, kini berubah pucat pasi karena ketakutan. Dia tidak menyangka pengawal bayarannya yang mahal bisa dikalahkan oleh seorang gelandangan kurus. Dia menatap Langit dengan tatapan tidak percaya, lalu beralih menatapku. "Hebat. Hebat sekali," kata Rian dengan suara bergetar menahan malu. Dia bertepuk tangan pelan, tepuk tangan yang terdengar sarkas. "Ternyata selera kamu rendah sekali, Sarah. Kamu lebih suka preman pasar daripada pengusaha sukses. Kamu bangga punya suami tukang pukul." Langit hendak maju, tapi aku menahannya. Aku berlari memeluk lengan Langit. Tubuhnya terasa keras dan tegang seperti batu. "Pergi Rian. Jangan ganggu kami lagi. Aku sudah menikah. Hubungan kita sudah berakhir," teriakku lantang, mencoba menyembunyikan ketakutanku. Rian tersenyum licik. Matanya menyipit jahat. "Berakhir katamu. Sarah, Sarah.
Kamu lupa siapa yang memegang nyawa orang tuamu. Kamu lupa utang 50 miliar itu. Kamu pikir dengan nikah sama gembel jago silat ini, utang ayahmu lunas. Rian merogoh saku jas mahalnya, mengeluarkan ponsel. Asal kamu tahu, hari ini jatuh tempo pembayaran bunga bank. Kalau aku tidak tanda tangan sebagai penjamin siang ini, sore nanti polisi dan debt collector akan mengobrak-abrik rumahmu. Ayahmu yang punya jantung lemah itu, apa dia kuat melihat rumahnya disita? Apa ibumu kuat tidur di penjara? Tubuhku lemas seketika. Cengkeramanku di lengan langit melonggar. Ancaman itu nyata. Rian memegang kartu as yang mematikan. Aku bisa lari, tapi orang tuaku tidak. Apa maumu? Tanyaku lirih. Air mataku kembali menetes. Rian tertawa puas melihatku tak berdaya. Nah, begitu dong. Jadilah anak yang berbakti. Dia melangkah mendekat, tapi berhenti saat langit mendelik tajam padanya. Aku tidak akan memaksamu pulang sekarang, Sarah. Itu terlalu mudah dan tidak seru. Aku ingin kamu melihat betapa salahnya pilihanmu. Rian menunjuk wajah langit dengan telunjuknya. Nanti malam, di Hotel Mulia Senayan, acara pertunangan kita yang seharusnya mewah itu tetap akan digelar. Aku mengundang seluruh rekan bisnis Jakarta, pejabat, dan sosialita. Aku tantang kamu, Sarah. Datanglah ke pesta itu. Bawa suami gembelmu ini. Perkenalkan dia di depan semua orang. Biar dunia melihat siapa yang kamu pilih untuk menggantikan Rian Pradipta. Kalau kalian berani datang dan menghadapi semua orang, aku akan pertimbangkan untuk memberi keringanan pada utang ayahmu. Tapi kalau kalian tidak datang, besok pagi orang tuamu sudah memakai baju tahanan oranye. Rian meludah ke tanah, tepat di dekat kaki langit. Camkan itu. Aku tunggu tontonan menariknya nanti malam jam 7. Ayo pergi. Rian berbalik, naik ke motor sportnya. Para preman yang kesakitan itu tertatih-tatih bangun dan kabur mengikuti bos mereka. Suara deru motor menjauh, meninggalkan keheningan yang mencekam di bantaran rel kereta api itu. Aku ambruk ke tanah. Kakiku tidak kuat lagi menopang tubuh. Tangisku pecah. Bagaimana mungkin aku membawa langit ke Hotel Mulia? Hotel bintang 5 paling mewah di Jakarta. Tempat di mana orang-orang menilai seseorang dari harga sepatunya. Membawa langit ke sana sama saja dengan menyuruhnya bunuh diri. Dia akan dihina, dicaci maki, dan dipermalukan habis-habisan. Rian sengaja menjebak kami. Sarah, suara lembut langit memanggilku. Dia berjongkok di hadapanku, tangannya yang kasar menghapus air mataku. Mas, maafkan aku. Gara-gara aku, kamu jadi terlibat masalah ini. Kita kabur saja ya Mas. Kita pergi jauh dari Jakarta. Ratapku putus asa. Langit menggeleng tegas. Tidak. Kita tidak akan lari. Kalau kita lari, kamu akan dihantui rasa bersalah seumur hidupmu karena meninggalkan orang tuamu. Kita akan datang ke pesta itu. Aku menatapnya kaget. Mas gila. Kamu lihat penampilan kita. Kita bahkan tidak punya baju yang layak. Sendal jepitmu saja putus satu. Kita akan diusir satpam sebelum masuk lobi hotel. Rian cuma mau mempermalukan kamu. Mas, aku gak rela suami aku diinjak-injak di sana. Langit tersenyum. Senyum yang misterius. Kali ini senyumnya berbeda. Ada keyakinan yang kuat di sana. Biarkan mereka menghina. Hinaan tidak akan membuat kita mati. Sarah. Soal baju, tenang saja. Saya punya teman lama yang kerja di pasar loak. Nanti kita cari jas bekas yang masih layak pakai. Yang penting bersih. Tapi Mas, percaya sama saya. Sarah, Allah tidak tidur. Kezaliman Rian pasti ada batasnya. Kamu istri saya sekarang. Kehormatanmu adalah nyawa saya. Saya tidak akan membiarkan siapapun menyentuhmu lagi. Kata-kata langit begitu menenangkan. Seperti oase di tengah gurun pasir. Meskipun logikaku berteriak bahwa ini adalah ide bodoh, tapi hatiku memilih untuk percaya padanya. Laki-laki yang baru saja menghajar 4 preman dengan tangan kosong ini, mungkin punya nyali yang lebih besar daripada para konglomerat itu. Siang itu, kami sibuk mempersiapkan diri. Langit membawaku ke Pasar Senen, tempat penjualan baju bekas impor. Dengan uang sisa hasil mulung botol,
Dia membelikanku sebuah gaun malam bekas berwarna biru tua. Gaun itu agak kusam dan ada sedikit noda di bagian bawahnya, tapi modelnya masih cukup elegan. "Ini cantik, cocok untukmu," kata Langit saat aku mencoba gaun itu di kamar pas yang pengap. Lalu dia mencari setelan jas untuk dirinya sendiri. Dia menemukan jas hitam yang agak kebesaran dan kemeja putih yang kerahnya sudah agak kuning. Dia juga membeli semir sepatu untuk mengilapkan sepatu pantofel butut yang dia temukan di tumpukan sampah minggu lalu. Kami mandi di MCK umum pinggir kali. Aku menggosok tubuhku berkali-kali, berusaha menghilangkan bau amis lingkungan kumuh ini. Langit mencukur brewok tebalnya dengan pisau cukur murah dan sabun batangan. Saat dia keluar dari kamar mandi, aku nyaris tidak mengenalinya. Tanpa brewok dan rambut yang disisir rapi ke belakang, menggunakan minyak rambut sachet 1000-an, Langit terlihat tampan. Rahangnya tegas, hidungnya mancung, dan sorot matanya yang tajam kini terlihat jelas. Meskipun bajunya lusuh dan kebesaran, tapi postur tubuhnya tegap dan berwibawa. Sekilas, dia tidak terlihat seperti pengemis, melainkan seperti aktor yang sedang menyamar. "Gimana? Masih kelihatan kayak gembel?" tanyanya sambil merapikan dasi kupu-kupu bekas yang warnanya sudah pudar. Aku menggeleng pelan, terpukau. "Kamu ganteng, Mas. Sangat ganteng." Langit tertawa renyah, tawa yang baru pertama kali aku dengar. "Ah, kamu bisa saja. Ini cuma topeng, Sarah." Di dalamnya saya tetap Langit si pemulung. Malam pun tiba. Jakarta bersinar dengan jutaan lampu. Kami berangkat menuju Hotel Mulia. Tentu saja kami tidak naik mobil mewah. Kami naik angkot, lalu disambung naik metro mini yang penuh sesak, dan terakhir berjalan kaki sejauh 1 kilometer karena uang kami tidak cukup untuk bayar ojek sampai depan lobi. Sepanjang perjalanan, orang-orang di metro mini menatap kami aneh. Sepasang manusia memakai baju pesta, meski bekas, tapi naik angkutan umum yang panas dan berdesak-desakan. Aku menggenggam tangan Langit erat-erat. Tangannya kasar, kapalan, tapi hangat. Sampai di depan gerbang Hotel Mulia, kemewahan langsung menyambut kami. Mobil-mobil Ferrari, Lamborghini, dan Alphard antre menurunkan tamu. Wanita-wanita dengan gaun seharga ratusan juta dan perhiasan berlian berkilauan turun dari mobil dengan anggun. Kami berjalan kaki masuk ke area lobi. Jantungku berdegup kencang seperti mau meledak. "Hei, berhenti." Satpam hotel yang bertubuh besar langsung menghadang kami di pintu masuk. "Mau kemana kalian? Ini bukan tempat minta sumbangan. Lewat pintu belakang sana." Wajahku memerah. Belum apa-apa kami sudah diusir. Aku menunduk malu. Tapi Langit tidak gentar. Dia mengeluarkan undangan fisik yang tadi sempat dilemparkan Rian ke tanah sebelum dia pergi. Undangan itu sedikit kotor kena lumpur, tapi nama yang tertera jelas. "Kami tamu undangan Rian Pradipta," kata Langit tenang sambil menyerahkan undangan itu. Satpam itu melihat undangan yang kotor itu dengan jijik, lalu menatap penampilan kami dari atas ke bawah. Jas Langit yang kebesaran, gaun bekasku, dan sepatu kami yang meskipun sudah disemir tetap terlihat murah. "Undangan asli atau mungut di sampah nih? Jangan main-main ya. Ini acara VVIP, bentak satpam itu. "Cek saja namanya kalau tidak percaya," jawab Langit datar. Keributan kecil itu menarik perhatian orang-orang di lobi. Beberapa tamu menoleh dan berbisik-bisik sambil menutup hidung, seolah kami membawa wabah penyakit. "Ada apa ini ribut-ribut?" Suara yang sangat aku kenal terdengar. Rian muncul dari dalam lobi. Dia mengenakan tuxedo hitam rancangan desainer ternama. Terlihat sangat gagah tapi berhati busuk. Di sampingnya berdiri ayah dan ibuku yang terlihat cemas. "Pak Rian, ini ada 2 orang gembel ngaku-ngaku tamu Bapak," lapor satpam itu hormat. Rian tertawa keras. Suaranya menggema di lobi marmer itu. "Oh, biarkan mereka masuk, Pak. Mereka memang tamu istimewa saya malam ini. Bintang utamanya, malah." Rian menatapku dan Langit dengan tatapan penuh kemenangan. "Selamat datang, Sarah sayang. Dan, wah, suami gembelmu sudah mandi ternyata. Tapi tetap saja, bau sampahnya masih keciuman dikit ya." Orang-orang di sekitar tertawa kecil. Ibuku membuang muka, tidak mau menatapku. Ayah menunduk dalam. "Ayo masuk."
Makanannya enak-enak loh. Mumpung gratis, makanlah sepuasnya. Kapan lagi gembel bisa makan steak wagyu? Ejek Rian sambil mempersilakan kami masuk dengan gaya yang dibuat-buat. Aku gemetar menahan marah dan malu. Aku ingin berbalik dan lari. Tapi tangan langit menahan pinggangku kuat. Tegakkan kepalamu, Sarah. Jangan menunduk. Kamu bukan pencuri. Kamu istri saya, bisik langit di telingaku. Kami pun melangkah masuk ke dalam ballroom hotel yang megah. Ribuan pasang mata langsung tertuju pada kami. Tatapan merendahkan, bisik-bisik racun, dan tawa mengejek mengiringi setiap langkah kami menuju tengah ruangan. Di sanalah panggung penghinaan yang sesungguhnya telah disiapkan Rian. Aku merasa seperti domba yang masuk ke kandang serigala. Tapi aku tidak tahu bahwa di sampingku ada seekor singa tidur yang sedang menunggu saat yang tepat untuk mengaum. Dan malam ini mungkin akan menjadi malam yang tidak akan pernah dilupakan oleh mereka semua. Acara dimulai. Rian naik ke atas panggung dengan mikrofon di tangan. Lampu sorot mengarah padanya. Selamat malam hadirin sekalian. Terima kasih sudah datang di acara pertunangan saya. Tapi sayang sekali, malam ini ada sedikit perubahan acara. Saya ingin memperkenalkan seseorang yang sangat spesial, kata Rian sambil menunjuk ke arah kami yang berdiri terpojok di dekat meja prasmanan. Sarah, mantan calon tunangan saya, lebih memilih cinta sejatinya. Mari kita sambut Sarah dan suami barunya, si pangeran sampah dari Tanah Abang. Tepuk tangan riuh yang mengejek membahana di seluruh ruangan. Rian memberi isyarat agar kami naik ke panggung. Ayo naik sini. Ceritakan pada kami, apa enaknya hidup di kolong jembatan. Apa resepnya bisa menggaet putri konglomerat cuma modal roti buaya? Pancing Rian. Langit menatapku. Dia mengangguk. Ayo. Kami berjalan membelah kerumunan menuju panggung. Kakiku terasa berat seperti diikat batu. Sesampainya di atas panggung, cahaya lampu sorot menyilaukan mata kami. Kami berdiri berdampingan dengan Rian yang tersenyum puas. Lihatlah hadirin. Inilah contoh kebodohan. Membuang berlian demi kerikil. Sarah, kamu menyesal. Kalau kamu berlutut sekarang dan mencium kakiku di depan semua orang, aku mungkin akan memaafkanmu dan membayar utang orang tuamu, bisik Rian di mikrofon, tapi sengaja dikeraskan agar semua orang mendengar. Keheningan melanda ruangan. Semua menunggu reaksiku. Apakah aku akan berlutut demi menyelamatkan orang tuaku? Aku melihat ke arah ayah dan ibu di barisan depan. Ibu menangis, mengangguk-angguk pelan seolah menyuruhku melakukannya. Ayah menutup wajahnya dengan tangan. Aku mengepalkan tangan. Harga diriku berontak. Tapi bayangan penjara membuatku goyah. Lututku mulai lemas. Aku hampir saja menekuk lututku untuk menyerah pada Rian. Namun, sebelum lututku menyentuh lantai panggung, sebuah tangan kekar menahan bahuku. Langit menarikku kembali berdiri tegak. Dia merebut mikrofon dari tangan Rian dengan kasar. Maaf, Tuan Rian yang terhormat, suara Langit terdengar berat dan berwibawa, menggema melalui speaker ke seluruh penjuru ballroom. Bahasanya berubah total. Tidak ada lagi logat jalanan. Intonasi bicaranya tegas, fasih, dan penuh otoritas, seperti seorang CEO yang biasa memimpin rapat pemegang saham. Istri saya tidak akan berlutut pada siapapun, kecuali pada Allah. Dan soal berlian yang Anda sebutkan tadi, Langit merogoh saku jas lusuhnya. Semua orang menahan napas. Apa yang akan dia keluarkan? Pisau. Sampah. Langit mengeluarkan sebuah kartu hitam kecil. Bukan kartu sembarangan. Itu adalah black card eksklusif. Jenis kartu yang hanya dimiliki oleh segelintir orang terkaya di dunia, tanpa limit belanja. Dia mengangkat kartu itu tinggi-tinggi di bawah sorotan lampu. Anda bilang Anda tidak berbisnis dengan orang yang membuang berlian demi kerikil. Kebetulan sekali. Saya juga tidak berbisnis dengan perusahaan yang pemimpinnya tidak punya etika seperti Anda. Langit menoleh ke arah orkestra pengiring di sudut panggung. Dia menjentikkan jarinya. Matikan musiknya. Saya ingin menelepon seseorang. Suasana hening total. Rian melongo melihat kartu hitam di tangan Langit. Wajahnya mulai pucat. Siapa sebenarnya laki-laki berbaju lusuh di hadapannya ini? Hening.
Satu kata yang menggambarkan suasana ballroom hotel mulia saat ini. Ribuan pasang mata tertuju pada kartu hitam kecil yang diapit oleh jari-jari kotor langit. Kartu itu berkilau memantulkan cahaya lampu sorot, seolah mengejek kemewahan palsu yang ada di ruangan ini. Kartu American Express Centurion, atau yang lebih dikenal sebagai The Black Card. Mitos di dunia perbankan. Kartu tanpa batas yang hanya dimiliki oleh para sultan dunia. Ryan, yang tadinya berdiri angkuh, kini matanya membelalak menatap kartu itu. Jakunnya bergerak naik turun. Namun, ego laki-laki itu terlalu tinggi untuk mengakui kekalahan. Dia tertawa, tapi tawanya terdengar sumbang dan dipaksakan. Hah, kartu apaan itu? Kartu mainan, teriak Ryan, mencoba memecahkan ketegangan. Dia menoleh ke arah tamu undangan, mencari dukungan. Hadirin sekalian, lihatlah gembel ini. Dia pasti mencuri kartu itu dari dompet seseorang. Atau mungkin dia beli kartu palsu di pasar loak biar kelihatan gaya. Mana mungkin bank menerbitkan kartu sekelas itu untuk manusia yang mandinya di Kali Ciliwung. Tawa kecil mulai terdengar dari beberapa tamu. Mereka mulai ragu. Benar juga kata Ryan. Penampilan Langit terlalu gembel untuk memegang benda sekeramat itu. Ibuku yang duduk di barisan depan berdiri, wajahnya merah padam karena malu. Sarah, cukup. Jangan bikin malu keluarga kita lebih jauh lagi. Suruh suamimu turun. Buang kartu curian itu. Minta ampun sama Nak Ryan. Ibu tidak mau masuk penjara gara-gara kelakuan suami gembelmu itu. Hatiku perih. Ibu lebih percaya pada logika hartanya daripada membela anaknya. Aku menatap Langit, ragu. Tanganku gemetar memegang lengannya. Mas, sudahlah. Kita pulang saja. Mereka tidak akan percaya, bisikku lirih. Aku takut Ryan akan memanggil polisi dan menuduh Mas Langit mencuri. Tapi Langit tidak bergeming. Dia tidak menurunkan tangannya. Dia menatap Ryan dengan sorot mata yang dingin, setajam elang yang mengincar mangsa. Mencuri, kata Langit pelan, tapi suaranya yang berat terdengar jelas lewat mikrofon. Anda menuduh saya mencuri, Tuan Ryan. Hati-hati dengan mulut Anda. Mulutmu harimaumu. Dan malam ini, harimau itu akan memakan kepalamu sendiri. Langit menoleh ke arah MC yang berdiri ketakutan di samping panggung. Pinjam ponsel kamu. MC itu ragu. Menatap Ryan meminta persetujuan. Tapi aura intimidasi yang keluar dari tubuh Langit begitu kuat hingga membuat lutut MC itu lemas. Dengan gemetar, dia menyerahkan ponselnya. Langit menekan serangkaian nomor dengan cepat. Dia mengaktifkan mode loudspeaker dan mendekatkan ponsel itu ke mikrofon. Tut, tut. Suara sambungan telepon terdengar menggema di seluruh ruangan ballroom. Semua orang menahan napas. Siapa yang dia telepon? Polisi. Halo, selamat malam. Priority Banking Service, Bank Sentral Asia. Ada yang bisa kami bantu? Suara operator wanita terdengar sopan dan profesional. Langit menjawab dengan suara tenang, tapi penuh otoritas. Kode otoritas Alpha 99. Verifikasi identitas pemegang kartu. Nomor seri kartu 379. 400. Ryan mendengus meremehkan. Drama apa lagi ini? Tiba-tiba, nada suara operator di seberang sana berubah drastis. Dari sopan menjadi sangat hormat, bahkan terdengar panik. Mohon tunggu sebentar. Kode terkonfirmasi. Selamat malam, Tuan. Tuan Langit Angkasa. Kehormatan besar bagi kami menerima panggilan Anda. Sistem kami mendeteksi Anda sedang berada di Hotel Mulia Jakarta. Apakah ada masalah dengan layanan kami? Nama itu. Langit Angkasa. Tiba-tiba, seorang pria tua berjas abu-abu yang duduk di meja VVIP nomor 1 berdiri. Dia adalah Bapak Gunawan, Direktur Utama Bank terbesar di Indonesia, salah satu tamu kehormatan Ryan. Wajah Pak Gunawan pucat pasi saat mendengar nama itu disebut. Gelas wine di tangannya jatuh dan pecah berkeping-keping. Langit melanjutkan bicaranya di telepon, matanya tidak lepas menatap Ryan. Saya ingin melakukan transaksi akuisisi darurat. Tolong sambungkan saya ke bagian kredit korporasi sekarang juga. Saya ingin membeli seluruh surat utang atas nama perusahaan Pradipta Coal dan keluarga Abdullah.
Berapapun nilainya, bayar lunas detik ini juga menggunakan aset likuid saya. Operator itu menjawab cepat. Siap laksanakan, Tuan Langit. Proses sedang berjalan. Konfirmasi pemindahan hak tagih utang sebesar 50 miliar rupiah dari bank ke rekening pribadi Anda. Sukses. Transaksi selesai. Ada lagi yang bisa kami bantu, Tuan? Bekukan semua akses keuangan perusahaan Pradipta Coal malam ini juga. Saya, sebagai pemegang saham mayoritas bayangan di konsorsium bank kalian, menyatakan tidak percaya pada manajemen Pradipta saat ini. Siap, Tuan. Aset dibekukan. Langit mematikan telepon. Dia melempar ponsel itu kembali ke MC. Hening. Kali ini keheningan yang berbeda. Keheningan yang mencekam, penuh ketakutan. Tiba-tiba, ponsel Rian berbunyi nyaring. Rian mengangkatnya dengan tangan gemetar. Halo. Apa? Apa maksudmu rekening perusahaan diblokir? Apa maksudmu investor kabur semua? Papa kena serangan jantung. Ponsel mahal itu terlepas dari genggaman Rian, jatuh berdebum ke lantai panggung. Rian mundur terhuyung-huyung, wajahnya seputih kertas. Dia menatap langit bukan lagi sebagai gembel, tapi sebagai monster yang baru saja menghancurkan hidupnya dalam hitungan detik. Siapa kamu sebenarnya? Desis Rian dengan suara parau. Pak Gunawan, direktur bank tadi, berlari kecil naik ke atas panggung. Napasnya terengah-engah. Dia tidak mempedulikan Rian. Dia langsung berjalan menuju langit yang masih berbaju lusuh. Dan apa yang terjadi selanjutnya membuat seluruh tamu undangan histeris. Pak Gunawan, orang yang sangat dihormati di dunia bisnis, membungkuk hormat 90 derajat di hadapan suamiku, si pemulung Tanah Abang. Mohon ampun, Tuan Muda Langit. Suara Pak Gunawan bergetar. Saya tidak menyangka Tuan Muda ada di sini. Maafkan kelancangan kami yang tidak mengenali Anda. Kalau saya tahu Anda pemilik Black Card seri Alpha, saya akan gelar karpet merah dari depan gerbang. Langit menatap dingin Pak Gunawan. Berdiri, Pak Gunawan. Saya tidak butuh basa-basi. Saya cuma mau tanya, apakah pantas seorang nasabah prioritas seperti Rian ini menghina istri saya di depan umum? Tidak pantas, Tuan. Sangat tidak pantas, jawab Pak Gunawan cepat. Keringat dingin bercucuran di pelipisnya. Langit mengangguk. Dia lalu menoleh ke arah ayah dan ibu yang masih mematung di bawah panggung. Tuan Abdullah, Nyonya Abdullah, panggil Langit tegas. Ayah dan ibu tersentak kaget. Mereka gemetar ketakutan. Mulai detik ini, utang kalian sebesar 50 miliar bukan lagi urusan bank, dan bukan lagi urusan Rian. Utang itu sekarang milik saya. Kalian berutang pada saya. Ibu langsung lemas dan pingsan di pelukan ayah. Ayah menatap langit dengan pandangan memohon. Dan untuk kamu, Rian, kata Langit sambil melangkah mendekati Rian yang sudah terduduk lemas di lantai panggung. Langit membungkuk, membisikkan sesuatu di telinga Rian. Jangan pernah meremehkan orang yang kamu lihat di jalanan. Karena bisa jadi, sepatu butut yang dia pakai, pernah menginjak kepala orang-orang yang lebih hebat dari kamu. Pesta selesai. Langit menegakkan tubuhnya. Dia meraih tanganku yang masih dingin seperti es. Ayo pulang, Sarah. Di sini udaranya bau kemunafikan. Langit menarikku turun dari panggung. Ribuan tamu yang tadi menghina kami, kini membelah jalan seperti laut merah membelah untuk Nabi Musa. Mereka menunduk, takut menatap mata langit. Tidak ada lagi tawa ejekan. Yang ada hanya rasa segan dan ketakutan yang amat sangat. Kami berjalan keluar dari ballroom dengan kepala tegak. Aku merasa seperti sedang bermimpi. Suamiku, pengemis yang aku pungut di taman, ternyata adalah orang yang bisa membuat Jakarta bergetar hanya dengan satu panggilan telepon. Namun, drama malam itu belum berakhir. Begitu kami keluar dari pintu lobi hotel dan menjauh dari keramaian, tepat di area parkir yang agak gelap, langkah Langit tiba-tiba terhenti. Genggaman tangannya di tanganku menguat, mencengkeram sakit. Mas Langit, kenapa? Tanyaku khawatir melihat wajahnya yang tiba-tiba berubah pucat, lebih pucat dari sebelumnya. Langit tidak menjawab. Tubuhnya limbung. Bruk. Langit ambruk ke aspal keras. Tubuhnya yang besar jatuh menimpa genangan air sisa hujan. Mas Langit, teriakku histeris.
Aku berlutut, mengguncang tubuhnya. Mas, bangun Mas. Jangan bercanda. Kamu tadi gagah sekali di dalam. Kenapa sekarang begini? Aku meraba keningnya. Panas. Panas sekali seperti api. Dan saat aku melihat ke arah perutnya, di balik jas hitam bekas yang dia pakai, ada rembesan noda merah yang semakin melebar. Darah. Ya Allah, darah. Ternyata, saat perkelahian dengan preman tadi siang, Langit terluka. Dia menyembunyikan luka tusuk atau pukulan benda tumpul itu demi melindungiku. Dia menahan rasa sakit yang luar biasa selama berjam-jam, berdiri tegak, berakting kuat, dan melawan Rian demi harga diriku, sementara nyawanya sendiri sedang terancam. Mas Langit, bertahanlah. Tolong. Tolong, ada orang pingsan. Teriakku meminta bantuan di tengah parkiran yang sepi. Langit membuka matanya sedikit, matanya sayu dan lemah. Senyum tipis terukir di bibirnya yang memucat. Sarah, jangan menangis lagi. Tugasku sudah selesai, harga dirimu sudah kembali. Setelah mengucapkan itu, mata Langit tertutup. Tangannya terkulai lemas di atas aspal yang dingin. Tidak. Mas Langit tidak boleh mati. Ini baru awal cerita kita. Kamu sudah berjanji akan menjagaku. Jangan tinggalkan aku sendiri lagi. Di kejauhan, sirine ambulans atau mobil polisi terdengar mendekat. Tapi bagiku, dunia terasa runtuh untuk kedua kalinya. Malam ini aku melihatnya menjadi raja, dan malam ini juga aku melihatnya tak berdaya di ambang kematian. Siapa sebenarnya kamu, Langit? Dan rahasia besar apalagi yang kamu sembunyikan di balik luka ini? Darah. Cairan merah kental dan hangat itu terus mengalir dari perut bagian kiri Langit, membasahi gaun biru tuaku, merembes ke aspal parkiran hotel mulia yang dingin. Baunya amis, menusuk hidung, bercampur dengan bau hujan dan aspal basah. Tanganku gemetar hebat saat berusaha menekan luka itu, mencoba menghentikan aliran kehidupan yang perlahan keluar dari tubuh suamiku. Mas Langit, bertahanlah. Demi Allah, jangan tutup matamu, teriakku histeris. Air mataku jatuh bercampur dengan darah di kemeja putihnya yang kini berubah warna menjadi merah pekat. Wajah Langit sudah sepucat mayat. Bibirnya membiru. Napasnya terdengar putus-putus, seperti orang yang tenggelam dan kehabisan oksigen. Dia berusaha tersenyum untuk menenangkanku, tapi matanya sudah mulai kehilangan fokus. Tiba-tiba, sebuah mobil Alphard hitam berhenti mendadak tepat di samping kami dengan suara ban berdecit. Pintu belakang terbuka lebar. Keluarlah Pak Gunawan, direktur ban yang tadi membungkuk hormat pada Langit di dalam ballroom. Wajah tua itu tampak panik luar biasa. Tuan muda. Ya Allah, apa yang terjadi? Teriak Pak Gunawan. Dia tidak peduli dengan jas mahalnya. Langsung berlutut di aspal kotor membantu menopang kepala Langit. Pak, tolong suami saya. Dia terluka parah. Dia ditusuk preman tadi siang demi melindungi saya. Isakku tak tertahankan. Pak Gunawan berteriak pada sopir dan pengawalnya. Cepat, angkat tuan muda ke mobil. Kita ke rumah sakit Medistra sekarang. Jangan tunggu ambulans, terlalu lama. Dengan sigap, tubuh Langit yang besar dan berat itu diangkat ke dalam mobil mewah Pak Gunawan. Aku ikut masuk, duduk di kursi belakang sambil memangku kepala Langit. Sopir Pak Gunawan memacu mobil membelah kemacetan Jakarta malam itu dengan kecepatan gila, membunyikan klakson panjang tanpa henti. Di dalam mobil yang hening dan dingin itu, aku terus membisikkan doa di telinga Langit. Aku memegang tangannya yang mulai mendingin, menggosok-gosoknya agar tetap hangat. Mas, kamu dengar aku kan? Kamu sudah janji mau makan lontong sayur lagi sama aku besok pagi. Kamu gak boleh ingkar janji. Mas, bangun. Langit hanya melenguh pelan. Matanya terpejam rapat. Kesadarannya timbul tenggelam. Pak Gunawan duduk di kursi depan, terus-menerus menelepon pihak rumah sakit untuk menyiapkan tim trauma dan ruang operasi. Suaranya bergetar menahan tangis. Jelas sekali, bagi Pak Gunawan, Langit bukan sekadar nasabah prioritas. Ada ikatan emosional yang lebih dalam di antara mereka. Sesampainya di IGD, para perawat dan dokter langsung mengerubungi kami. Langit diletakkan di berangkar dorong dan langsung dilarikan ke ruang tindakan. Aku ingin ikut masuk, tapi seorang suster menahanku di pintu kaca otomatis.
Maaf Bu, Ibu tunggu di luar. Kami akan melakukan tindakan penyelamatan nyawa. Mohon doanya. Pintu tertutup. Lampu indikator operasi menyala merah menyala, seolah mengejek ketidakberdayaku. Aku merosot duduk di lantai koridor rumah sakit yang dingin. Gaunku penuh darah. Tanganku merah. Penampilanku kacau balau. Tapi aku tidak peduli. Pikiranku hanya tertuju pada satu orang di dalam sana. Orang yang baru ku kenal kurang dari 24 jam, tapi sudah rela menukar nyawanya demi harga diriku. Kenapa Mas Langit sebodoh itu? Kenapa dia tidak bilang kalau dia terluka? Kenapa dia memaksakan diri tampil gagah di depan Rian padahal dia sedang sekarat? Nyonya Sarah. Suara Pak Gunawan menyapaku pelan. Dia menyodorkan sebotol air mineral dan sekotak tisu. Dia duduk di kursi tunggu di sampingku, menghela napas panjang yang berat. Minumlah dulu, Nyonya. Tenangkan diri Nyonya. Dokter terbaik sedang menangani tuan muda. Aku menerima botol itu dengan tangan gemetar, tapi tidak meminumnya. Aku menatap Pak Gunawan dengan tatapan menuntut jawaban. Pak Gunawan, tolong jelaskan pada saya. Siapa sebenarnya suami saya? Kenapa Bapak memanggilnya tuan muda? Kenapa dia punya black card? Dan kenapa dia hidup menggelandang di jalanan kalau dia sekaya itu? Pak Gunawan menatap pintu ruang operasi dengan tatapan nanar. Matanya menerawang ke masa lalu. Tuan muda langit angkasa, ucap Pak Gunawan pelan, seolah menyebut nama keramat. Dia adalah pewaris tunggal Angkasa Group, konglomerasi bisnis terbesar di Asia Tenggara yang membawahi properti, perbankan, hingga tambang minyak. Kekayaannya tidak terhitung, Nyonya. Rian Pradipta itu tidak ada seujung kuku dibandingkan kekuasaan keluarga Angkasa. Aku ternganga. Angkasa Group. Nama itu sering muncul di berita ekonomi sebagai raksasa bisnis yang tak tersentuh. Jadi, Langit adalah pangeran dari kerajaan bisnis itu. Tapi, kenapa dia jadi gembel? Pak, kenapa dia makan roti sisa dan tidur di kardus? Wajah Pak Gunawan berubah sedih. 2 tahun lalu, sebuah tragedi besar terjadi. Ayah Tuan Langit meninggal dunia dalam kecelakaan pesawat pribadi yang mencurigakan. Banyak yang menduga itu sabotase. Setelah ayahnya meninggal, ibu tirinya, Nyonya Miranda, mengambil alih kendali perusahaan dengan cara licik. Dia memfitnah Tuan Langit melakukan korupsi dan penggelapan dana, bahkan menuduh Tuan Langit sebagai penyebab kecelakaan itu. Aku menutup mulutku tak percaya. Drama perebutan kekuasaan yang kejam. Tuan Langit diburu polisi, asetnya dibekukan, dan dia diusir dari rumahnya sendiri. Bahkan ada percobaan pembunuhan terhadapnya berkali-kali. Karena itulah, Tuan Langit memilih menghilang. Dia membuang identitasnya, menyamar menjadi kaum papa, hidup di jalanan untuk bersembunyi sambil mengumpulkan bukti-bukti kejahatan ibu tirinya. Pak Gunawan menatapku lekat. Selama 2 tahun, saya mencari beliau diam-diam. Tapi beliau sangat pandai bersembunyi. Sampai malam ini, beliau mengaktifkan kartu darurat itu demi menyelamatkan Nyonya. Kartu itu adalah kunci brankas rahasia ayahnya yang hanya bisa diakses oleh sidik jari dan suara asli Tuan Langit. Dengan aktifnya kartu itu, berarti Tuan Langit telah mendeklarasikan perang terbuka. Dia keluar dari persembunyiannya demi membela kehormatan Nyonya. Air mataku tumpah semakin deras. Dadaku sesak oleh rasa bersalah dan haru. Langit mempertaruhkan segalanya. Bukan cuma nyawanya karena luka tusuk itu, tapi juga keselamatannya dari kejaran musuh-musuhnya. Dia membuka kedoknya hanya untuk melunasi utang orang tuaku dan membungkam mulut Rian. Dia melakukan itu semua demi aku. Padahal aku cuma wanita asing yang dia temukan menangis di taman, bisikku lirih. Pak Gunawan tersenyum tipis. Tuan muda langit itu hatinya lembut, Nyonya. Dia mungkin terlihat kuat, tapi dia sangat merindukan kasih sayang tulus. Mungkin dia melihat ketulusan itu di mata Nyonya saat Nyonya mau berbagi roti dengannya di taman. Nyonya tidak melihat hartanya, Nyonya melihat manusianya. Itu yang tidak pernah dia dapatkan dari orang-orang di sekelilingnya yang penjilat. Tiba-tiba, pintu ruang operasi terbuka. Seorang dokter bedah keluar dengan masker yang masih menggantung di leher. Wajahnya tampak lelah dan serius. Keluarga Tuan Langit Angkasa. Saya istrinya,
Dok, jawabku cepat. Langsung berdiri menghampiri dokter itu. Bagaimana keadaan suami saya? Dokter itu menghela napas berat. Kondisinya kritis, Bu. Luka tusuk di perut kirinya mengenai limpa dan menyebabkan pendarahan internal yang hebat. Ditambah lagi, pasien sepertinya memaksakan diri melakukan aktivitas fisik berat setelah terluka, sehingga lukanya robek semakin lebar. Kami sudah berhasil menghentikan pendarahannya dan menjahit lukanya. Tapi apa, Dok? Jangan bikin saya takut. Pasien kehilangan banyak darah. Tekanan darahnya sangat rendah dan belum stabil. Masa kritisnya adalah 24 jam ke depan. Jika dia bisa melewati malam ini, insya Allah dia akan selamat. Tapi jika tidak, Ibu harus bersiap untuk kemungkinan terburuk. Duniaku runtuh lagi. Lututku lemas. Kalau bukan karena Pak Gunawan yang menahan bahuku, aku pasti sudah ambruk ke lantai. Boleh saya melihatnya, Dok? Dokter mengangguk. Boleh, tapi hanya sebentar. Pasien akan dipindahkan ke ruang ICU. Jangan diajak bicara terlalu banyak, biarkan dia istirahat. Aku berjalan gontai masuk ke ruang ICU. Di sana, di tengah ruangan yang penuh dengan mesin-mesin berbunyi bip-bip yang monoton, langit terbaring lemah. Tubuhnya dipenuhi selang. Wajahnya tertutup masker oksigen. Perban tebal membalut perutnya. Dia terlihat begitu rapuh. Hilang sudah sosok gagah yang tadi menghancurkan rian di panggung. Yang ada hanyalah langit. Laki-laki biasa yang sedang berjuang melawan maut. Aku duduk di kursi samping ranjangnya, menggenggam tangannya yang dingin dan penuh bekas infus. Mas, bangun ya, bisikku serak. Kamu bilang mau mengubah takdirku. Tapi kalau kamu pergi, takdirku akan kembali gelap. Mas, jangan tinggalkan aku. Aku janji, kalau kamu sembuh, aku akan jadi istri yang baik. Aku gak akan minta hidup mewah. Kita tinggal di gubuk lagi juga gak apa-apa. Asal sama kamu. Air mataku menetes jatuh ke punggung tangannya. Cukup lama aku menangis di sana. Sampai tiba-tiba pintu ruang ICU terbuka kasar. Suara langkah kaki sepatu hak tinggi terdengar nyaring mendekat, memecah keheningan ruang steril itu. Ta. Siapa yang berani masuk sembarangan ke ICU? Aku menoleh. Di ambang pintu, berdiri seorang wanita parubaya yang sangat cantik tapi berwajah dingin seperti es. Dia mengenakan gaun hitam elegan, kacamata hitam, dan dikawal oleh 2 orang bodyguard berbadan raksasa. Aura wanita ini mengerikan, jauh lebih menakutkan daripada Rian. Dia membuka kacamata hitamnya, menatap langit yang terbaring dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada kebencian, ada kepuasan, tapi juga ada kilatan licik di matanya. Jadi benar dia masih hidup. Si kecoa kecil ini ternyata susah sekali matinya. Ucap wanita itu dengan nada sinis yang menusuk. Siapa Anda? Tanyaku berani, berdiri menghalangi pandangannya ke arah suamiku. Wanita itu menatapku dari ujung kaki sampai ujung kepala dengan tatapan merendahkan, seolah aku adalah kotoran di sepatunya. Dia menyeringai. Oh, jadi ini istri barunya. Selera langit memang rendahan. Sama seperti ibunya dulu. Cari wanita kampungan yang gampang dibodohi. Dia melangkah maju, mendorong bahuku dengan telunjuknya yang berkuku tajam. Minggir kamu. Saya mau melihat wajah anak tiri saya yang durhaka ini untuk terakhir kalinya. Sebelum saya cabut selang oksigennya. Darahku mendidih. Jadi ini wanita itu. Nyonya Miranda. Ibu tiri jahat yang diceritakan Pak Gunawan. Wanita yang membuat langit menderita di jalanan. Langkahi dulu mayatku sebelum kamu menyentuh suamiku. Desisku tajam, menepis tangannya kasar. Nyonya Miranda tertawa. Tawa yang mengerikan. Wah, galak juga. Bagus. Saya suka mainan yang melawan. Tapi sayang, kamu tidak tahu siapa yang sedang kamu hadapi. Nak, malam ini, langit angkasa tidak akan mati karena luka tusuk itu. Dia akan mati karena kecelakaan medis. Dia menjentikkan jarinya. 2 bodyguard di belakangnya maju mendekatiku dengan wajah mengancam. Ruang ICU yang seharusnya menjadi tempat penyembuhan, kini berubah menjadi medan perang yang mematikan. Dan kali ini, tidak ada langit yang bisa melindungiku. Aku sendirian melawan sang ratu ular. Apakah ini akhir dari perjuangan kami?
Di saat langit tak sadarkan diri, nyawanya kini berada di ujung tanduk, bukan karena takdir Tuhan, tapi karena tangan kotor manusia. Pak Gunawan mana? Kenapa dia tidak ada di sini? Aku celingukan mencari bantuan. Tapi pintu itu sudah dikunci dari dalam oleh salah satu bodyguard itu. Aku terperangkap. Napas Nyonya Miranda berhembus dingin di ruangan steril itu. Lebih dingin daripada AC sentral rumah sakit. Dua pengawal berbadan raksasa yang dibawanya bergerak maju, mengurungku di sudut ruangan. Bayangan tubuh mereka yang besar menutupi cahaya lampu, membuatku merasa seperti tikus kecil yang terperangkap di hadapan ular berbisa. Singkirkan wanita kampung ini. Jangan sampai suaranya mengganggu tidur abadi pangeran kita. Perintah Nyonya Miranda datar tanpa menoleh padaku. Matanya yang tajam terpaku pada selang oksigen yang menempel di hidung langit. Tangan lentiknya yang berhiaskan cincin berlian perlahan terulur, hendak mencabut sumber kehidupan suamiku. Tidak. Jangan sentuh dia, teriakku histeris. Insting liarku muncul. Aku bukan lagi Sarah si putri manja. Aku adalah istri dari seekor singa yang sedang terluka, dan aku harus menjadi singa betina untuk melindunginya. Aku menyambar tiang infus besi di sebelahku, mengayunkannya sekuat tenaga ke arah pengawal yang mencoba menangkapku. Bug! Tiang besi itu menghantam kepala si pengawal. Dia mengaduh kesakitan dan mundur selangkah, darah segar mengucur dari pelipisnya. Kaget karena perlawananku, pengawal kedua langsung menerjangku. Dia mencengkeram leherku, mengangkat tubuhku hingga kakiku tak menapak lantai. Napas tersedak. Pandanganku mulai kabur. Aku meronta-ronta, memukul lengan kekar itu dengan tangan kosong, tapi sia-sia. Tenaganya terlalu kuat. Habisi dia sekalian kalau perlu. Bilang saja dia mengamuk dan menyerang petugas medis, ucap Nyonya Miranda kejam. Jari-jarinya kini sudah menyentuh selang pernapasan langit. Selamat jalan, anak tiriku sayang. Sampaikan salamku pada ayahmu di neraka. Air mataku menetes. Aku tidak bisa bernapas. Aku melihat langit yang diam tak bergerak. Apakah ini akhirnya? Apakah kami akan mati bersama malam ini tanpa sempat merasakan kebahagiaan? Ya Allah, tolong kami. Tepat saat Nyonya Miranda hendak menarik selang itu, dan kesadaranku hampir hilang, terdengar suara dentuman keras. Brak! Pintu kaca ruang perawatan intensif itu pecah berantakan. Bukan dibuka, tapi didobrak paksa dari luar. Angkat tangan. Jangan bergerak. Ini polisi. Suara teriakan tegas menggema. Puluhan personel polisi berseragam lengkap dengan senjata laras panjang menyerbu masuk. Di belakang mereka, Pak Gunawan muncul dengan wajah merah padam penuh amarah, ditemani seorang jenderal polisi berbintang 2. Lepaskan Nyonya Sarah, bentak Pak Gunawan. Pengawal yang mencekikku kaget. Cengkeramannya melonggar. Aku jatuh terduduk di lantai, terbatuk-batuk hebat menghirup udara rakus. Leherku terasa sakit sekali. Polisi langsung meringkus 2 pengawal Nyonya Miranda, memaksa mereka tiarap di lantai dengan tangan diborgol ke belakang. Ruangan yang tadinya hening kini penuh dengan suara sepatu bot polisi dan teriakan perintah. Nyonya Miranda terdiam. Tangannya menggantung di udara, hanya beberapa sentimeter dari wajah langit. Dia menoleh perlahan ke arah pintu, wajahnya tidak terlihat takut sedikitpun, justru terlihat kesal karena rencananya diganggu. Pak Gunawan melangkah maju, menunjuk wajah wanita itu dengan telunjuk gemetar karena marah. Miranda, kamu sudah kelewatan. Mencoba membunuh tuan muda di rumah sakit. Kamu pikir hukum tidak bisa menyentuhmu? Hah? Seluruh bukti kejahatanmu, penggelapan dana, dan sabotase pesawat Tuan Besar 2 tahun lalu, semuanya sudah saya serahkan ke Bapak Kapolda malam ini juga. Sang jenderal polisi maju, memegang borgol. Nyonya Miranda, Anda kami tangkap atas tuduhan percobaan pembunuhan berencana dan korupsi korporasi. Anda punya hak untuk diam. Aku merangkak mendekati ranjang langit, memastikan suamiku baik-baik saja. Tanganku gemetar memegang pipinya. Mas, kamu aman sekarang, bisikku. Namun, Nyonya Miranda tiba-tiba tertawa. Tawa yang nyaring dan mengerikan, membuat bulu kuduk semua orang di ruangan itu berdiri. Tangkap saya. Silakan. Dia mengangkat kedua tangannya dengan santai, seolah menantang polisi untuk memborgolnya. Tapi sebelum kalian membawaku,
ada satu hal kecil yang perlu kalian tahu. Miranda menatapku dengan sorot mata iblis. Sarah, sayang. Kamu pikir kenapa orang tuamu tidak ada di sini menemani menantunya yang sekarat? Kenapa Rian Pradipta juga menghilang setelah pesta itu? Jantungku berhenti berdetak. Firasat buruk langsung menyergapku. Ayah. Ibu. Nyonya Miranda tersenyum puas melihat wajah pucatku. Rian itu bodoh, tapi dia penurut. Saat ini, orang tuamu sedang menikmati jamuan makan malam istimewa bersama anak buah Rian di sebuah gudang tua di pelabuhan Tanjung Priok. Gudang itu. Sayangnya gudang itu penuh dengan bahan peledak ilegal yang tidak stabil. Apa maksudmu? Teriak Pak Gunawan panik. Miranda menatap jam tangan mewahnya. Kalau saya tidak menelepon Rian dalam 10 menit ke depan untuk konfirmasi bahwa saya aman dan bebas, Rian akan menyalakan pemantik api. Duar. Habis sudah. Orang tua Sarah akan jadi abu, bersama dengan gudang itu. Aku menjerit tertahan. Tubuhku lemas. Wanita ini gila. Dia menyandera nyawa orang tuaku sebagai jaminan kebebasannya. Jadi Pak Polisi, lanjut Miranda santai sambil menurunkan tangannya. Pilihannya ada di tangan kalian. Tangkap saya dan biarkan orang tua Sarah hangus terpanggang. Atau biarkan saya pergi dan saya akan lepaskan mereka. Waktu berjalan. Tik-tok, tik-tok. Suasana menjadi tegang. Sang jenderal polisi menatap Pak Gunawan, bingung harus mengambil keputusan. Menangkap Miranda berarti mengorbankan 2 nyawa warga sipil. Melepaskannya berarti membiarkan penjahat besar lolos. Aku menangis, bersimpuh di kaki Pak Gunawan. Pak, tolong orang tua saya Pak. Jangan biarkan mereka mati. Biarkan wanita ini pergi. Saya mohon. Pak Gunawan tampak frustrasi. Dia mengepalkan tangannya kuat-kuat. Tapi Nyonya, kalau dia lolos sekarang, dia akan kembali membunuh Tuan Langit lain waktu. Saya gak peduli. Pak, saya gak mau jadi anak durhaka yang membiarkan orang tuanya mati. Tolong Pak, ratapku. Miranda tertawa menang. Keputusan yang bijak. Sarah. Nah, Pak Polisi, minggir. Siapkan mobil saya. Saya mau pulang tidur. Polisi-polisi itu perlahan mundur, memberi jalan. Miranda merapikan gaunnya, melangkah angkuh melewati kami. Dia sempat berhenti di depan ranjang langit, menatap tubuh kaku suamiku dengan jijik. Sayang sekali kamu tidur, Langit. Padahal aku ingin sekali melihat wajah kekalahanmu saat istrimu memohon di kakiku. Nikmatilah sisa hidupmu yang pendek ini. Miranda berbalik, hendak melangkah keluar pintu dengan kemenangan di tangannya. Namun, tiba-tiba terdengar suara bip panjang dari mesin monitor jantung Langit. Bukan bip tanda kematian, tapi bip tanda lonjakan aktivitas jantung yang drastis. Tangan Langit yang terbaring lemah tiba-tiba bergerak. Sangat cepat. Tunggu. Satu kata. Lemah, parau, seperti suara gesekan pasir, tapi terdengar jelas di keheningan ruangan itu. Semua orang terlonjak kaget. Aku menoleh cepat. Mata Langit terbuka. Matanya merah, sayu, tapi sorot tajamnya masih ada di sana. Dia berusaha bangun, mencabut masker oksigennya dengan kasar. Mas Langit, jangan bergerak, lukamu, teriakku panik, mencoba menahannya. Tapi Langit tidak peduli rasa sakit. Darah kembali merembes di perban perutnya, tapi dia memaksakan diri untuk duduk bersandar. Matanya menatap lurus ke punggung Nyonya Miranda yang membeku di ambang pintu. Jangan biarkan dia pergi, Pak Jenderal, ucap Langit dengan napas tersengal-sengal. Miranda berbalik, wajahnya pucat pasi melihat, mayat hidup, itu bicara. Kamu sadar. Tapi percuma. Apa kamu mau mertuamu mati meledak? Langit. Istrimu sudah memilih menyelamatkan mereka. Langit tersenyum tipis. Senyum yang penuh rasa sakit, tapi juga penuh kemenangan. Kamu yang bodoh, Miranda. Kamu pikir kenapa aku membiarkan diriku ditusuk dan masuk rumah sakit ini? Kamu pikir aku tidak tahu Rian akan lari kemana setelah pestanya hancur? Langit menekan tombol di samping ranjangnya, menyalakan televisi dinding di ruang perawatan itu. Layar menyala, menampilkan siaran berita terkini breaking news. Di layar, terlihat reporter sedang melaporkan kejadian langsung dari pelabuhan Tanjung Priok.
Pemirsa, baru saja terjadi penggerebekan besar-besaran di sebuah gudang tua di Tanjung Priok. Pasukan khusus anti-teror berhasil melumpuhkan kelompok bersenjata yang menyandera 2 warga sipil. Seluruh sandera berhasil diselamatkan tanpa luka, dan para pelaku termasuk seorang pria bernama Rian Pradipta telah diamankan bersama barang bukti bahan peledak. Wajah Miranda berubah menjadi seputih kertas. Kakinya goyah. Dia menatap layar TV dengan mata melotot tidak percaya. Tidak mungkin. Rian tidak mungkin tertangkap secepat itu, gumamnya histeris. Langit batuk pelan, menahan nyeri di perutnya. Aku sudah mengirim tim bayangan pribadiku untuk membuntuti Rian sejak dia keluar dari hotel, Miranda. Bahkan sebelum aku pingsan di parkiran, aku sudah memberi perintah eksekusi penyelamatan. Kamu telat 2 langkah. Skakmat. Miranda menjerit marah. Dia kehilangan kendali. Dia merogoh tas tangannya, mengeluarkan sebuah pistol kecil berwarna perak. Jika rencananya gagal, dia akan mengakhiri semuanya dengan tangannya sendiri. Mati kalian semua, teriaknya sambil mengarahkan pistol itu ke arahku dan langit. Awas Sarah, teriak langit. Dengan sisa tenaga terakhirnya, langit melempar tubuhnya dari ranjang, menerjang ke arahku, memelukku erat untuk melindungiku dari tembakan. Dor! Suara letusan senjata api memekakan telinga di ruang sempit itu. Asap mesiu mengepul. Jeritan kepanikan terdengar. Aku merasakan tubuh langit tersentak keras dalam pelukanku. Berat badannya menimpaku, menjatuhkan kami berdua ke lantai yang dingin. Mas Langit, teriakku histeris. Polisi langsung memberondong maju, melumpuhkan Miranda. Wanita itu dijatuhkan ke lantai, pistolnya terlempar jauh. Dia berteriak-teriak seperti orang gila saat diborgol dan diseret keluar ruangan. Tapi aku tidak peduli pada Miranda. Perhatianku hanya pada langit yang kini menindih tubuhku. Napasnya berat di leherku. Mas Langit, kamu kena tembak. Jawab aku Mas, tangisku pecah. Aku meraba punggungnya, mencari luka baru. Langit mengangkat wajahnya perlahan. Dia meringis kesakitan, tapi kemudian dia tersenyum. Meleset, pelurunya kena tiang infus. Aku melihat ke atas. Benar saja, tiang infus di belakang kami bengkok terhantam peluru. Langit selamat. Dia hanya lemas karena jahitan operasinya yang mungkin terbuka lagi karena melompat tadi. Alhamdulillah. Ya Allah, terima kasih. Tangisku lega, memeluk lehernya erat-erat. Aku mencium wajahnya yang penuh keringat dingin dan darah. Kamu bodoh Mas. Kamu nekat banget. Kalau kamu mati gimana? Langit terkekeh pelan, lalu batuk lagi. Kalau aku mati, siapa yang mau nemenin kamu makan lontong sayur di pinggir jalan? Tim dokter segera mengangkat Langit kembali ke tempat tidur. Kondisinya kembali kritis karena pendarahan ulang. Tapi setidaknya ancaman dari luar sudah hilang. Nyonya Miranda sudah tamat. Rian sudah ditangkap. Orang tuaku selamat. Malam itu, di ruang perawatan intensif yang berantakan, aku menggenggam tangan Langit sepanjang malam. Aku tidak tidur sedetik pun. Aku menatap dada bidangnya yang naik turun, memastikan dia masih bernapas. Laki-laki ini, pengemis yang kutemukan di taman, yang kunikahi dengan mahar 10.000 rupiah, ternyata adalah pahlawan yang dikirim Tuhan untuk menyelamatkan hidupku dan keluargaku. Dia bukan hanya kaya harta, tapi kaya hati. Menjelang subuh, saat azan mulai berkumandang sayup-sayup dari kejauhan, Pak Gunawan masuk kembali ke ruangan. Wajahnya tampak lebih tenang. Nyonya Sarah, orang tua Nyonya sudah ada di lobi. Mereka ingin bertemu. Mereka menangis dan menyesal sekali. Aku menatap Langit yang masih tertidur karena pengaruh obat bius. Suruh mereka menunggu. Pak. Suami saya butuh istirahat. Tidak ada yang lebih penting daripada dia sekarang. Bahkan orang tua saya sekalipun. Pak Gunawan tersenyum bangga. Baik, Nyonya muda. Namun, drama kehidupan kami belum benar-benar berakhir di sini. Ketika matahari pagi mulai menyinari Jakarta, Langit membuka matanya. Dia menatapku dengan tatapan yang berbeda. Ada kesedihan mendalam di sana. Sarah, panggilnya lirih. Ya Mas, aku di sini. Sekarang semua sudah selesai. Miranda di penjara, utang ayahmu lunas, perusahaan kembali ke tanganku. Kamu
Kamu sudah bebas sekarang. Aku mengernyitkan dahi. Bebas. Maksudmu? Pernikahan kita, pernikahan siri di gubukmu itu, sah secara agama, tapi mungkin tidak sah di matamu. Kamu menikahiku karena terpaksa, karena ingin lari dari Rian. Sekarang Rian sudah tidak ada. Kamu bisa kembali jadi putri Pondok Indah. Kamu pantas mendapatkan laki-laki yang lebih sempurna, bukan mantan gembel cacat sepertiku. Langit memalingkan wajahnya. Setetes air mata jatuh dari sudut matanya. Pergilah Sarah. Kembalilah ke duniamu. Anggap saja pertemuan kita adalah mimpi buruk yang sudah berlalu. Dadaku sesak. Apa maksudnya ini? Setelah semua yang kami lalui, setelah nyawa yang dipertaruhkan, dia mengusirku. Dia pikir aku wanita seperti apa? Hening. Suara mesin detak jantung yang berirama statis menjadi satu-satunya suara yang mengisi kekosongan di antara kami. Kata-kata langit barusan bagaikan petir di siang bolong. Lebih menyakitkan daripada tamparan Rian, lebih menakutkan daripada pistol Miranda. Dia mengusirku. Dia memintaku pergi setelah semua badai yang kami lalui bersama. Aku berdiri perlahan dari kursi di samping ranjangnya. Kakiku gemetar, bukan karena takut, tapi karena menahan amarah yang meledak di dada. Aku menatap mata langit yang basah, mata yang menghindari tatapanku. Jadi begitu ya, ucapku pelan, suaraku bergetar. Kamu pikir aku wanita murahan, Mas? Kamu pikir aku menikahimu cuma karena aku butuh pelindung? Kamu pikir cintaku sebatas transaksi bisnis? Begitu caramu memandangku? Langit memejamkan matanya, air matanya menetes ke bantal. Bukan begitu, Sarah. Aku cuma tidak mau kamu menyesal. Aku ini cacat, Sarah. Bekas narapidana, bekas gembel. Kamu putri raja. Sekarang kamu sudah kaya lagi. Kamu bisa dapat pangeran sungguhan. Bukan pangeran sampah sepertiku. Cukup, teriakku lantang. Aku merogoh saku gaun kumalku. Mengeluarkan sesuatu yang sejak kemarin aku simpan erat-erat. Selembar uang kertas Rp10.000 yang sudah lecek. Uang mahar dari langit. Aku membanting uang itu ke dada bidang langit. Lihat ini. Lihat baik-baik. Langit membuka matanya. Terkejut melihat uang 10.000 itu tergeletak di atas selimutnya. Kamu tahu apa artinya ini, Mas? Ini harga diriku. Ini harga nyawaku. Saat kamu memberikan ini di gubuk reot itu, saat kamu bilang saya terima nikahnya, saat itu juga aku sudah bersumpah pada Allah, bahwa laki-laki yang berani menikahiku saat dia tidak punya apa-apa, adalah satu-satunya laki-laki yang pantas memilikiku saat dia punya segalanya. Aku menangis terseduh-seduh, memukul pelan kakinya yang tertutup selimut. Kamu bodoh, Langit. Kamu pikir aku butuh hartamu. Kamu pikir aku peduli sama Black Card atau perusahaanmu. Yang aku butuhkan itu kamu. Laki-laki yang membelah rotinya untukku saat hujan. Laki-laki yang pasang badan saat aku dihina. Kalau kamu suruh aku pergi sekarang, sama saja kamu membunuhku pelan-pelan. Langit tertegun. Wajahnya yang pucat perlahan memerah. Dia melihat ketulusan yang menyala-nyala di mataku. Ketulusan yang tidak bisa dibeli dengan uang miliaran rupiah. Dengan tangan yang masih lemah, Langit meraih tanganku. Dia menarikku mendekat, lalu mencium punggung tanganku lama sekali. Air matanya membasahi kulitku. Maafkan aku, Sarah. Maafkan suamimu yang bodoh ini. Aku cuma takut. Aku takut aku tidak pantas untukmu. Kamu pantas, Mas. Sangat pantas. Jangan pernah bicara perpisahan lagi, bisikku sambil memeluk kepalanya. Pintu ruang rawat tiba-tiba terbuka pelan. Pak Gunawan masuk, dan di belakangnya, berdiri dua sosok yang sangat aku kenal. Ayah dan ibu. Penampilan mereka berantakan. Wajah ayah kusam, matanya bengkak. Riasan ibu luntur, rambutnya acak-acakan. Mereka tampak tua dan rapuh. Tidak ada lagi kesombongan yang biasa mereka pamerkan. Pengalaman diculik dan hampir mati meledak di gudang tua telah meruntuhkan ego mereka sampai ke dasar. Mereka berdiri kaku di dekat pintu, takut mendekat. Malu. Sarah, suara ibu terdengar lirih, serak karena kebanyakan menangis. Aku menoleh, tapi tidak menjawab. Rasa sakit hatiku karena hampir dijual oleh mereka masih membekas perih. Tuan Muda Langit,
ucap ayah dengan suara bergetar. Dia berjalan tertatih-tatih mendekati ranjang, lalu melakukan hal yang tidak pernah aku bayangkan seumur hidupku. Ayahku, yang selalu bangga dengan darah bangsawannya, berlutut di lantai rumah sakit. Di kaki ranjang suamiku. Ibu pun ikut berlutut di sampingnya, menangis tanpa suara. Maafkan kami, Nak Langit. Maafkan kami, Ishak ayah. Kami orang tua yang buta. Kami buta harta sampai tidak bisa melihat berlian yang sesungguhnya. Kami hampir membunuh anak kami sendiri demi uang. Kami pantas dihukum. Kami pantas dibenci. Langit terdiam menatap mertuanya yang bersimpuh. Sebagai orang yang pernah dihina dan diinjak-injak oleh mereka, Langit punya hak penuh untuk membalas dendam. Dia bisa mengusir mereka, memenjarakan mereka, atau membiarkan mereka hidup dalam kemiskinan. Tapi, itulah bedanya Langit dengan Rian. Langit mencoba bangun, meringis menahan sakit di perutnya. Sarah, bantu ayah dan ibu berdiri. Tidak pantas orang tua bersimpuh di kaki anak. Aku tertegun, lalu menuruti perintahnya. Aku membantu ayah dan ibu berdiri. Mereka masih menunduk, tidak berani menatap mata Langit. Pak Abdullah, Bu Abdullah, suara Langit terdengar lembut namun tegas. Masa lalu biarlah berlalu. Saya sudah melunasi semua utang kalian bukan karena saya ingin pamar, tapi karena saya menghormati wanita yang melahirkan dan membesarkan istri saya. Tanpa kalian, tidak akan ada Sarah di dunia ini. Ayah mengangkat wajahnya, air mata membanjiri pipinya yang keriput. Terima kasih, Nak. Terima kasih. Kami janji akan berubah. Kami tidak akan lagi memandang orang dari hartanya. Langit tersenyum. Kalau begitu, mulai sekarang, belajarlah menjadi orang tua yang baik untuk Sarah. Cintai dia sebagai anak, bukan sebagai aset. Itu saja yang saya minta. Tangis haru pecah di ruangan itu. Ibu berlari memelukku, meminta maaf berkali-kali. Ayah memegang tangan Langit, mengucapkan terima kasih tak henti-hentinya. Pagi itu, di bawah sinar matahari yang menembus jendela rumah sakit, keluarga kami yang hancur perlahan mulai direkatkan kembali. Bukan dengan lem uang, tapi dengan lem ketulusan dan pengampunan. 6 bulan kemudian, Jakarta masih sama macetnya. Tapi bagiku, kota ini terasa jauh lebih indah. Aku duduk di dalam mobil sederhana, bukan mobil sport mewah, tapi mobil keluarga yang nyaman. Di kursi kemudi, duduk suamiku, Langit angkasa. Dia sudah sehat sepenuhnya, meski ada bekas luka parut memanjang di perutnya sebagai tanda mata perjuangan kami. Hari ini dia mengenakan kemeja batik rapi. Wajahnya bersih, rambutnya tertata. Dia kembali memimpin Angkasa Group, membersihkan perusahaan itu dari sisa-sisa korupsi ibu tirinya. Miranda sendiri sudah divonis penjara seumur hidup, begitu juga Rian. Kita mau kemana, Mas? Kok lewat jalan tikus begini? Tanyaku heran. Langit tersenyum misterius. Ada satu tempat yang harus kita kunjungi. Tempat bersejarah. Mobil kami berhenti di bawah kolong jembatan layang Tanah Abang. Tempat yang kumuh, bau, dan bising. Tempat di mana dulu kami pernah tidur beralaskan kardus. Langit turun, menggandeng tanganku. Kami berjalan menyusuri bantaran rel kereta api. Warga kampung kumuh itu langsung mengenali Langit. Mas Langit. Mas Langit pulang. Teriak anak-anak kecil. Dalam sekejap, kami dikerubungi puluhan orang. Ibu-ibu tukang cuci, bapak-bapak pemulung, semuanya menyalami kami dengan antusias. Tidak ada jarak, tidak ada rasa canggung. Bagi mereka, Langit tetaplah Langit teman senasib mereka. Bedanya sekarang dia wangi. Mbah Darmo, kakek tua yang menikahkan kami dulu, keluar dari gubuknya sambil terkekeh. Wah, pengantin baru sudah sukses ya. Jangan lupa sama gubuk reot ini. Langit memeluk Mbah Darmo erat. Tidak akan lupa, Mbah. Justru saya kesini mau bayar utang. Langit memberi kode pada asistennya yang mengikuti di belakang. Beberapa truk box besar masuk ke area itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semua, teriak Langit menggunakan pengeras suara toa masjid. Terima kasih sudah menjadi keluarga saya saat saya dibuang dunia. Hari ini, saya ingin meresmikan Yayasan Rumah Langit.
Langit menunjuk tanah lapang di seberang rel yang dulunya tempat pembuangan sampah. Di sana akan dibangun rusunawa gratis untuk kalian semua. Lengkap dengan sekolah untuk anak-anak dan klinik kesehatan gratis. Kalian tidak perlu lagi tidur kehujanan di bawah jembatan. Dan semua biaya hidup anak-anak sekolah, saya yang tanggung sampai sarjana. Sorak-sorai membahana. Tangis bahagia meledak di mana-mana. Orang-orang bersujud syukur. Aku menatap suamiku dengan rasa bangga yang membuncah di dada. Dia tidak menggunakan kekayaannya untuk membeli pulau pribadi atau jet mewah, tapi untuk memanusiakan manusia yang selama ini dilupakan. Langit menatapku, matanya berbinar bahagia. Ini semua karenamu, Sarah. Kalau malam itu kamu tidak lari ke taman dan membagi rotimu, mungkin aku masih jadi gelandangan yang penuh dendam. Kamu yang mengubah hati yang mati ini menjadi hidup kembali. Aku tersenyum, menyandarkan kepalaku di bahunya. Dan kamu mengajarkanku, Mas, bahwa kekayaan terbesar bukan terletak pada saldo rekening atau merek tas yang kita pakai, tapi pada seberapa banyak air mata orang lain yang bisa kita hapus. Kami berdiri di sana, di tengah-tengah tawa bahagia kaum papa, dengan latar belakang gedung-gedung pencakar langit Jakarta yang angkuh. Kami bukan lagi orang kaya dan orang miskin. Kami hanya dua manusia yang belajar bahwa cinta yang tulus, meski dimulai dari mahar Rp10.000, mampu membeli kebahagiaan yang rasanya seperti surga. Di balik riuh rendah suara kereta api yang lewat, aku berbisik pelan, terima kasih ya Allah, atas skenario terindahmu yang tak terduga. Tamat.